Ketika mendirikan negara itu, Nabi lalu mengutus Aisyah untuk memberitahu para kaum ibu bahwa Nabi itu diutus bukan untuk menjadikan orang Yahudi itu menjadi Islam, bukan menjadikan orang Nasrani menjadi Islam, tapi diutus untuk membawa agama. Diberitahu ini agama yang benar, agama yang lurus. Tapi karena kalau kamu punya keyakinan yang sudah tidak bisa ditawar, silakan jalan. Kita jangan saling mengganggu. Itulah saiki wis wayahe sing waras ojo ngalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Ulama anal kiram yang kita hormati, Bapak Kiai Haji Nasrul Arif selaku pengasuh pesantren API Asri, Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin Ketua Yayasan Subhanul Waton, dan yang kita hormati, kita banggakan Bapak Menko Polhukam, beliau Bapak Profesor Mahfud MD. Kalau tadi saya bercerita tentang Gus Dur, karena bulan Desember adalah bulannya Gus Dur, hari ini kita bertemu dengan santrinya Gus Dur, beliau Prof Mahfud MD. Sengaja beliau kita hadirkan siang hari ini untuk melengkapi. Tadi kalian semua sudah mendapatkan pencerahan dari Gus Islah tentang sejarah politik Islam dari zaman Nabi sampai hari ini. Prof Mahfud MD nanti akan memberikan bagaimana tentang wawasan kebangsaan, politik kebangsaan. Karena apapun, kita semua kader-kader Ahlus Sunnah wal Jamaah, kader-kader Nahdlatul Ulama, kader-kader Nahdlatul Ulama punya tugas berat, yakni menjaga kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Nahdlatul Ulama bersama komponen-komponen bangsa yang lain ikut mendirikan NKRI. Maka bagi para santri-santri, NKRI wajib kita bela, kita jaga, karena NKRI adalah warisannya para ulama. Pancasila adalah ijtihadnya para ulama, NKRI adalah warisannya para ulama. Maka dari itu nanti kita akan mendengarkan paparan panjang dari beliau Prof Mahfud. Kalau nanti paparannya belum lengkap, yang di belakang ini mohon maaf Pak Mahfud, karena reuni. Jadi yang namanya reuni itu kan pada ketemu malah pada asik ngobrol sendiri-sendiri. Tolong nanti didengarkan, nanti bisa disambung. Kalian harus follow Pak Mahfud, jadi followernya Pak Mahfud. Juga yang tadi mengikuti Gus Islah, saya minta santri-santri jadi tabiinnya Gus Islah, agar tidak salah mencari pemimpin, tidak salah mencari idola. Jadi tolong follow IG-nya Gus Islah Bahrawi, juga ikuti YouTube-nya Gus Islah Bahrawi, agar kalian tidak tersesat di era sekarang. Terima kasih, saya tidak perlu memperpanjang lebarkan kata. Beliau sudah hadir di tengah kita, waktu sepenuhnya
kami persilahkan kepada beliau Bapak Mahfud MD. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kiai Haji Yusuf Hudori yang terhormat, kemudian Gus Nasrul Arif, kemudian Gus Izzuddin, para pengasuh, kemudian para alumni Syubbanul Waton yang saya hormati. Saudara sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kali atas pertemuan ini, karena saya kemarin hampir membatalkan gitu ke sini karena Gus Yusuf ini gambarnya masih ada di Paris waktu itu. Loh, ini Gus Yusuf ngundang saya kok masih di Paris gitu, katanya kedinginan, ndak ada orang jualan di pinggir jalan atau apa gitu dekat Menara Eiffel itu. Tapi ternyata itu sudah agak lewat, cuma saya baru buka di medsos. Saudara sekalian, saya tidak punya topik khusus tentang ini, apalagi tadi Gus Islah itu sudah menyampaikan yang biasanya sudah sangat dalam ya. Saya cuma ingin mungkin menambah sedikit, nanti kalau ada diskusi-diskusi mari kita diskusi. Pertama, sedang reuni alumni Syubbanul Waton. Syubbanul Waton itu ya pemuda tanah air, garda bangsa lah kira-kira, garda tanah air artinya pengawal negara, anak-anak muda yang menjadi pengawal negara, itu kira-kira arti Syubbanul Waton, sehingga pernah diabadikan di dalam Mars NU itu ya Syubbanul Waton gitu, yang semboyannya itu ya hubbul waton minal iman. Nah, saudara sekalian, kalau saya ingat pemuda pengawal negara, saya teringat peristiwa 16 Agustus ketika Bung Karno disandera oleh 11 anak muda, diculik dari Jakarta. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, dipaksa untuk membacakan proklamasi kemerdekaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta mengibarkan bendera merah putih. Itu tanggal 16 Agustus. Anak muda yang revolusioner memaksa dua tokoh bangsa untuk menyatakan kemerdekaan sehari sebelum dinyatakan tanggal 17 Agustus. Itu merupakan peristiwa yang luar biasa karena sebenarnya Bung Karno itu mau menyatakan proklamasi itu tanggal 22 Agustus, bukan 17 Agustus. Tapi diculik oleh anak-anak muda itu, sekarang aja merdeka katanya. Misalnya di situ ada Khairul Saleh, ada Soekarni, ada BM Diah yang menculik Bung Karno itu. Nah, saudara, kenapa anak-anak muda itu memaksa Bung Karno merdeka? Jadi begini, sesudah panitia persiapan kemerdekaan, badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan bersidang dan menyelesaikan tugasnya menyiapkan rancangan pembukaan undang-undang dasar yang berisi Pancasila itu, dan menyiapkan rancangan undang-undang dasar yang berisi pasal-pasal itu, maka BPUPK dibubarkan. Tugasmu sudah selesai, sekarang tinggal dibentuk panitia baru ya.
tinggal dibentuk panitia baru namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan, PPK. Nah, ketika BPUPK dibubarkan pada tanggal 16 Agustus sidang terakhir itu, 16 Juli maaf, pada awal Agustus Bung Karno, Bung Hatta dan Rajiman itu dipanggil ke Dalat oleh pemerintahan penjajahan Jepang. Dipanggil ke situ lalu diberitahu bahwa Kaisar Tenno-Haika di Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia melalui Bung Karno. Nanti penyerahan kemerdekaannya itu akan diserahkan di Tokyo. Bung Karno, Bung Hatta dan Rajiman waktu itu disilahkan milih tanggal berapa, apakah 22, apa 23, apa 24, pilih. Nanti kabarkan ke Tokyo, Kaisar Tenno-Haika akan mengadakan upacara besar-besaran untuk menyerahkan dan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Saudara, mendengar itu Bung Karno gembira, yang sudah puluhan tahun diperjuangkan, bahkan ratusan tahun sudah akan diperoleh kemerdekaan itu. Maka Bung Karno memastikan tanggal 22 Agustus kami akan ke Tokyo untuk menerima penyerahan kemerdekaan dari pemerintah Jepang. Nah, begitu Bung Karno pulang, nah sebelum pulang tuh sudah kirim berita lah ke Indonesia, teman-temannya di telegram dari Singapura, kita akan merdeka tanggal 22 atau 23 atau 24, dan dia sudah milih 22 untuk merdeka dan diserahkan di Tokyo, karena waktu itu pemerintah Jepang adalah penjajah yang menguasai Indonesia. Tapi saudara, begitu sampai di Indonesia, Bung Karno ini dicegat oleh anak-anak muda. Kalau sekarang ini bisa disebut anak Subhanul Wakon, pemuda-pemuda pecinta tanah air. Dicegat, dibilang begini, apa Bung hasilnya dari Dalat? Wah, kita akan merdeka. Kita akan merdeka tanggal 22 Agustus, saya akan ke sana, akan menyerahkan, akan menerima tongkat kemerdekaan dari pemerintah Jepang. Anak-anak muda tuh kaget, mungkin gembira, mungkin juga tidak setuju, tetapi ternyata mereka tidak setuju. Bung, sekarang ini Jepang sudah kalah perang. Tanggal 5 dan 6 Agustus Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom dan Jepang sudah menyatakan takluk. Oleh sebab itu Bung Karno tidak usah ke Jepang untuk menerima kemerdekaan, tapi kita merdeka sendiri. Merdeka sendiri, tidak usah ke Jepang. Bung Karno tidak mau, Bung Hatta juga tidak mau, tidak bisa. Kami udah janji, kami sebagai pemimpin berjuang bertahun-tahun sudah janji mau datang ke Tokyo, mau ngambil kemerdekaan, menerima penyerahan kemerdekaan. Masa saya mau berkhianat? Pokoknya tanggal 22 saya akan ke sana. Anak-anak muda itu maksa, tidak Bung, harus merdeka sendiri sekarang. Bung Karno, Bung Hatta tidak mau, sehingga pada tanggal 16 Agustus itu didatangi lagi pagi-pagi. Bung, mau ndak menyatakan kemerdekaan sekarang? Tidak mau, kata Bung Karno pun Bung Hatta. Kalau Bung Karno tidak mau, kami culik. Lalu diculik. Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh anak-anak muda. Beberapa sumber menyebut 11 orang. Di bukunya Hatta disebut 11 orang ya. Itu diculik. Nah, sesudah Bung Karno itu diculik, dibawa ke Rengas Dengklok, lalu dibawa ke suatu lapangan dan diadakan upacara di mana di situ Bung Karno diminta membaca proklamasi kemerdekaan. Namanya belum proklamasi, waktu itu diminta menyatakan kemerdekaan. Karena ditodong ya Bung Karno baca,
Hari ini tanggal 16 Agustus kami bangsa Indonesia merdeka, lalu nyanyi lagu Indonesia Raya, naikkan bendera merah putih, acara selesai, lalu Bung Hatta tanya, ya anak-anak muda, udah selesai ya acaranya? Sudah. Kalau gitu antarkan kami pulang. Nah, Jakarta sedang bergolak pada waktu itu, menjelang maghrib sampai di Jakarta, lalu Bung Karno bercerita. Ketika ditanya oleh teman-temannya di Jakarta, Bung, ini keadaan sedang gawat, Anda berdua kok pergi kemana? Terus Bung Karno bilang, saya diculik oleh anak-anak muda tuh katanya, disuruh nyatakan kemerdekaan. Terus saya tadi udah nyatakan kemerdekaan di Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus. Terus yang menurut saya itu tidak sah, kata Bung Karno. Masa kemerdekaan cuma ada 11 orang, tidak ada radionya, tidak ada yang nyiarkan, tidak ada wartawan, itu tidak sah. Tapi kata Bung Karno, saya menghargai anak-anak muda yang revolusioner ini. Kalau di bahasa Arab kan, saya menghargai para syubbanul waton ini karena mereka punya pikiran yang revolusioner, ngajak merdeka. Merdeka sendiri bukan merdeka karena menerima penyerahan kemerdekaan dari Jepang, kata Bung Karno. Alasannya masuk akal. Kenapa? Karena menurut Konvensi Wina tahun 1938, sebuah negara yang dijajah, kalau penjajahnya itu kalah perang, maka tidak boleh dimerdekakan, tetapi harus diserahkan ke penjajah sebelumnya. Maka menurut Konvensi Wina, kalau misalnya Bung Karno menerima kemerdekaan dari Jepang di Tokyo, kemerdekaan itu tidak akan diakui oleh dunia internasional, karena seharusnya Indonesia ini dikembalikan ke pemerintahan Belanda, penjajah sebelum Jepang menjajah. Nah, itulah sebabnya kemudian Bung Karno mengatakan, anak-anak muda revolusioner ini bagus. Oleh sebab itu nanti malam kita berkumpul untuk menyusun proklamasi kemerdekaan yang kita bacakan besok pagi. Itulah sebabnya malamnya mereka berkumpul, ditulis naskah proklamasi, lalu diucapkan besok harinya tanggal 17 Agustus. Itulah sejarah hari kemerdekaan kita, di mana diwarnai oleh dorongan para subbanul waton, pemuda-pemuda pembela tanah air, pemuda-pemuda pejuang. Seperti saudara sudah bergabung di dalam sebuah ikatan alumni namanya Syubbanul Waton. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu apa yang ingin saya katakan kepada saudara? Satu, semangat pemuda untuk membangun dan membela negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah platform saudara sebagai alumni Syubbanul Waton, pedoman saudara bersama membela NKRI. Yang kedua, 11 anak-anak muda itu terdiri dari berbagai suku dan berbagai agama ya. Mereka bersatu, agamanya beda-beda, sukunya ada Jawa, ada Sumatera, ada Bugis, ada apa, gabung di situ. Artinya apa? Keterikatan kita kepada NKRI ini diikat oleh kesamaan cita-cita dan kesamaan ideologi, bukan oleh kesukuan, bukan oleh keikatan keagamaan tertentu. Sehingga Indonesia ini tidak membeda-bedakan para pemeluk agama di antara sesama bangsa. Siapapun warga negara Indonesia, muslim atau tidak muslim, suku Jawa atau suku luar Jawa, itu mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain atau dengan sesama warga negara. Itu yang penting. Yang tadi saya dengar di halakoh kebangsaan tadi Pak Muksid mengatakan fatwa atau keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 2019 itu menyatakan orang-orang non-Islam di negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama dengan orang-orang Islam.
Tapi katanya kalimatnya diperjelas, jangan disebut non-Islam dong, disebut kafir. Orang-orang kafir, kafir ini, kafir itu, kafir itu. Yang di Indonesia yang tidak Islam itu bukan kafir ini, bukan kafir itu, tapi mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain di Indonesia. Jadi tanpa beda-bedakan agama. Itu ikatan kebersatuan kita. Nah, saudara sekalian, sebenarnya apa yang dilakukan oleh para pemuda dan kemudian mengikat kita sebagai bangsa itu adalah sama dengan apa yang didirikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengeluarkan piagam Madinah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika mengeluarkan piagam Madinah itu? Dikatakan semua di sini, mukminin, muslimin, orang Quraisy, orang Yasrib, dan para pengikutnya masing-masing adalah sama. Sama itu di piagam Madinah, sama. Hadza kitabu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisy wa Yasrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Sama. Lalu pasal-pasal berikutnya menyebut orang Yahudi. Orang Yahudi dari Bani ini mendapat perlindungan harta dan jiwa dengan membayar pajak. Ini terus sampai 23 pasal nyebut-nyebut kaum Yahudi terus. Sesudah itu model-model kerjasama di dalam kehidupan bernegara itu diatur di dalam piagam Madinah itu. Nah, saudara sekalian, di dalam piagam Madinah itu saya baca tidak ada kata agama lain kecuali Yahudi yang disebut. Apakah dengan demikian umat Islam hanya menghargai agama Yahudi? Tidak juga. Karena sebelum itu, saudara, sebelum itu ketika Nabi Muhammad mendirikan Madinah, mendirikan negara dengan piagam Madinah itu, apa yang dikeluarkan oleh Nabi? Pernyataan kepada kaum ibu pada waktu itu. Karena ketika Nabi Muhammad mendirikan Madinah itu, para ibu-ibu di Madinah itu pada ketakutan, bergunjing, gimana ini Muhammad mendirikan negara, nanti kita bisa didiskriminasi, kita bisa disiksa seperti halnya dulu Muhammad dan pengikutnya disiksa oleh penguasa-penguasa sebelumnya di Mekah. Mendengar itu Nabi Muhammad lalu mengutus istrinya Siti Aisyah. Dibilang begini, Siti Aisyah tuh ibu-ibu di Madinah tuh bergunjing, takut kalau saya yang memimpin, takut didiskriminasi. Coba kamu temui mereka sebagai sesama ibu, temui. Apa? Katakan kepada mereka bahwa saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan untuk mengislamkan orang Yahudi. Ini kata Nabi. Saya diutus bukan untuk mengislamkan orang Yahudi. Saya diutus bukan untuk mengislamkan orang Nasrani. Saya diutus bukan untuk mengislamkan orang Majusi. Tapi apa? Wa innama bu'ithtu lid-dini al-hanifiyah as-samhah. Saya diutus untuk membawa agama yang lurus tetapi toleran, bisa menerima perbedaan, tidak akan memaksa, tidak akan memusuhi orang yang berbeda. Itulah dasar yang dibangun oleh Nabi Muhammad, saudara sekalian, ketika mendirikan negara ya, Madinah. Ya, Madinah itu ya negara. Karena apa? Karena syarat berdirinya negara menurut Montevideo Convention itu ya ada daerahnya ya Madinah, ada rakyatnya ya di Madinah yang bermacam-macam itu. Lalu ada pemerintahnya ya Nabi Muhammad. Sudah negara itu. Gitu. Dan itu kemudian bertahan. Dan yang kedua, saudara, memang di dalam beberapa peristiwa, pertama di piagam Madinah itu lebih banyak disebut orang Yahudi. Yang kedua, saudara, karena Madinah itu bukan negara Islam, maka ketika terjadi perang antara orang Madinah dengan orang non Madinah, itu yang ikut berperang bersama Nabi
ikut berserang berperang Nabi bukan hanya orang Islam, orang Yahudi juga ikut. Itu ada di viralnya Gus Islah Bahrawi itu, ketika perang Uhud tuh ada seorang Yahudi mati karena ketika Nabi Muhammad itu diserang rame-rame dia menjadikan badannya sebagai tameng sehingga dia mati. Itu orang Yahudi. Sehingga katanya para sahabat bertanya, Nabi gimana ini? Orang mati orang Yahudi, bagaimana caranya ini menguburkan? Sudah, kembalikan ke keluarganya agar dikuburkan menurut agamanya, menurut agama Yahudi. Soal apakah dia mau syuhada yang mau jadi syuhada yang masuk surga atau tidak, itu Allah yang tahu. Itu artinya apa saudara? Di negara Madinah itu bukan hanya orang Islam yang ikut berperang melawan musuh Madinah, itu juga orang Yahudi. Ya. Bahkan banyak orang yang kaget loh terhadap sejarah yang sudah fakta. Salah satu istri Nabi Muhammad itu orang Yahudi, namanya Siti Sofia, orang Yahudi, tentara musuh beragama Yahudi, kemudian diajak kawin oleh Nabi. Artinya apa? Ya tidak apa-apa orang mengawani orang tidak beragama, apalagi kemudian yang tidak beragama Islam, apalagi kemudian dijadikan mu'alaf masuk Islam. Nah, saudara sekalian, tetapi sekali lagi Nabi Muhammad itu tidak mengutamakan Yahudi karena ketika mendirikan negara itu Nabi lalu mengutus Aisyah untuk memberitahu para kaum ibu bahwa Nabi itu diutus bukan untuk menjadikan orang Yahudi itu menjadi Islam, bukan menjadikan orang Nasrani menjadi Islam, tapi diutus untuk membawa agama, diberitahu ini agama yang benar, agama yang lurus. Tapi karena kalau kamu punya keyakinan yang sudah tidak bisa ditawar, silakan jalan, kita jangan saling mengganggu. Itulah yang kemudian disebut tasamuh. Tasamuh itu artinya ya sudah, kamu punya silakan, saya punya silakan, mari kita bekerja sama dalam urusan-urusan yang sifatnya muamalah duniawi. Nah demikian saudara sekalian, mudah-mudahan itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka atas berkat rahmat Allah dan berdasar perjuangan dan ijtihad para ulama kita untuk membangun perjanjian suci atau mitsaqon ghalidho atau modus vivendi atau kesepakatan luhur mendirikan negara yang itu mengikat untuk terus dipedomani sampai sekarang. Demikian dari saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mahfud